Bapak Ibu. Selamat mulyati Bapak Ibu. Masih jawab. Apa kabar ini semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Agak keringetan Ibu. Sudah olahraga gitu. Semoga menambah kesehatan Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai pelayanan rohani pagi ini, seperti biasa kita akan sharing berbagi informasi seputar kesehatan. Karena ini banyak member baru, banyak member baru. Jadi Prowanis PRB itu setiap bulan hampir anggotanya itu selalu bertambah. Ada yang diabetes, ada yang hipertensi, ada yang stroke, ada yang jantung, macam-macam. Jadi memang materinya kita akan selalu mengulangi karena kasihan kalau yang anggota baru mungkin sebelumnya belum pernah dapat materi edukasinya, tapi kalau yang anggota senior ini pasti sudah pinter ini sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah faktor risiko diabetes dan hipertensi. DM itu singkatan diabetes diabetes mellitus. Jadi ini data tahun 2019 pakai bahasa Inggris maksudnya Ibu. Jadi ini yang menyebabkan kematian secara global di dunia. Yang pertama adalah ischemic heart disease atau penyakit jantung, yang kedua stroke, kemudian ketiga ada paru, penyakit obstruktif, kemudian juga ada yang hari ini ya diabetes mellitus ada nomor 9 diabetes mellitus, nomor 10 ada penyakit ginjal. Nah masalahnya nomor 1 dan nomor 2 ini kadang-kadang adalah hasil dari nomor 9, nomor diabetes mellitus maksudnya Kemudian kalau nomor 3 sih biasanya nggak berkaitan, nggak selalu berkaitan dengan diabetes, tapi nomor 1 dan nomor 2 ini yang sering kali berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Kemudian ini juga sama penyakit jantung masih menduduki paling atas, penyebab kematian, kedua kanker, kemudian juga ada stroke. Kemudian diabetes ada di sini. Diabetes selalu masuk 10 besar penyebab kematian di dunia. Kalau di Indonesia itu tahun 2014 masih sama Ibu. Jadi dari tahun 2014 hingga tahun 2019 rata-rata penyebab kematiannya adalah tidak berubah, stroke, jantung, kemudian diabetes dan komplikasinya. Jadi memang ini 3 peringkat atas adalah penyakit yang banyak, terutama jenis penyakit metabolik yang ada di Indonesia. Nah, faktor resiko penyebab PPM yang harus diperbaiki. PPM itu singkatannya penyakit tidak menular Bapak Ibu. Kalau diabetes mellitus itu termasuknya penyakit menular atau penyakit tidak menular Bapak Ibu? Tidak menular, jadi masuk di sini, masuk di PPM. Diabetes mellitus itu bukan penyakit yang menular, tapi apa Bapak Ibu? Bisa keturunan, Jadi 80% penyakit tidak menular disebabkan oleh perilaku yang kurang sehat. Contohnya kurang aktivitas fisik, kemudian banyak yang kurang mengkonsumsi buah sayur. Kalau yang laki-laki mungkin juga banyak yang merokok. Nah ini kadang-kadang sebagian kecil bisa mengkonsumsi alkohol. Nah jadi 80%-nya memang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat, tapi 20%-nya juga memegang peranan karena keturunan. Kemudian masalahnya semakin lama, Bapak Ibu perhatikan bahwa semakin kesini orang-orang lebih suka duduk kemudian main HP buatan. Ya karena tantangannya semakin kesini tuh semakin susah dibandingkan zaman Bapak Ibu masih muda dulu Masih muda dulu paling tantangannya TV TV belum yang HP terus mata kalau zaman sekarang itu rata-rata orang-orang sukanya main HP duduk atau tiduran Nah, hampir semua Bapak Ibu yang olahraga malah siapanya? Hewannya Jadi lebih aktif hewan daripada manusia sekarang ini karena lebih banyak godaannya, yaitu salah satunya HP, kemudian juga TV seperti itu Kemudian juga nah ini hati-hati Bapak Ibu, sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan nggak terlalu jelas, agak buram gambarnya. Ini junk food atau makanan siap saji Mungkin banyak kayak misalnya McD atau yang dekatnya itu ngomong
nggak sebut merek nanti malah. Jadi seperti makanan yang cepat saji ngoten nggih, Kentucky kayak gitu nggih, sosis, nugget. Nah, itu termasuknya adalah makanan cepat saji. Nah, yang namanya makanan cepat saji itu kan multi proses nih Bapak Ibu. Jadi yang proses yang dilalui untuk mendapatkan makanan ini sangat lama. Nah, oleh karena itu tergolong makanan yang kurang sehat dan garamnya banyak. Sayangnya mungkin karena kepraktisan sekarang ini Bapak Ibu, jadi kalau nugget kan tinggal disimpan goreng, anak-anak suka gitu gitu. Padahal aslinya lebih baik makanan yang utuh atau yang asli dialami daripada makanan-makanan yang seperti ini. Nah, ini anak-anaknya aja udah mulai obesitas nih. Nah, ini ya dalam sofa. Nah, diabetes mellitus atau sedang hipertensi itu masuk juga di penyakit degeneratif. Degeneratif itu istilah medis yang menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Nah, ini penyakitnya juga mengiringi proses penuaan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Jadi Bapak Ibu di sini pasti rata-rata terdiagnosa diabetes saat usianya lebih dari 40 atau 50 terus nih. Nah, baru ketahuan ya. Yang pertama memang karena ada faktor genetik, yang kedua memang mungkin dari gaya hidup, yang ketiga memang kadang-kadang ada faktor yang memperberat, yaitu dari proses penuaan. Proses penuaan di mana metabolisme kita jauh lebih lambat. Dulu mungkin saat kita usia 20, 30 makan banyak itu enggak yang gampang gendut nih. Tapi kalau udah usia 40 ke 50 makan sedikit aja kok rasanya kok bertambah berat badan saya gitu. Atau kok sekarang ngantuk kan ibu dokter, atau sekarang gampang lemes habis makan. Nah, itu memang karena metabolisme tubuh kita secara alamiah itu melambat semakin menua. Nah, ketika melambat kemudian ada faktor resiko diabetesnya di keluarga, itu semakin menambah resiko penyakitnya gitu ya. Kemudian nah ini ya yang tadi saya jelaskan, keturunan, terus lingkungan, perilaku. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Kemudian tadi nih Bapak Ibu tetap hanya berseputar diet yang tidak sehat, makan makanan seperti aktivitas fisik, merokok, stres. Nah, ini bisa macam-macam penyakit yang menyebabkannya. Ada hipertensi, hiperlipid atau contohnya kolesterol, asam urat, diabetes, obesitas, osteoporosis, osteoartritis, dan asma. Kemudian langsung masuk kenapa hipertensi dulu nih Bapak Ibu. Nah, definisi hipertensi itu sendiri adalah tekanan darah yang lebih dari 140/90 nih Bapak Ibu. Jadi kalau yang hipertensi kira-kira 140 di atas 140/90 dan ini bertahan selama beberapa bulan, kemungkinan memang itu tensinya sudah naik, okay? Nah, sekarang juga ada kategorinya prehipertensi, yaitu tekanan darahnya 130/80. Itu biasanya memang belum banyak gejala, tapi yang pakum adalah tekanan darahnya 140/90, okay? Kemudian ini cara mengukur tekanan darah di Bapak Ibu. Jadi kadang kan kita kalau pemeriksaan nih Bapak Ibu pengennya serba cepat nih Bapak Ibu. Maksudnya kayak habis daftar langsung periksa ngoten nih. Padahal sebenarnya aktivitas fisik itu sangat pengaruh dengan tekanan darah. Jadi ketika Ibu merungsung buru-buru, biasanya kalau tensi naik apa turun Bapak Ibu? Naik turun. Tapi juga dilema, kadang-kadang kalau nunggunya lama jadi bikin tensinya naik apa tensinya turun? Jadi memang harus sabar, memang baiknya setelah pendaftar itu ada fase duduknya, duduk tenang, duduknya rileks, kira-kira sudah tenang, baru nanti ditensi gitu nih. Kemudian, nah ini sebisa mungkin memang sudah mulai kecil. Nah, ini juga pengaruh Bapak Ibu, hindari konsumsi kopi. Kadang-kadang banyak kopi usia 18, usia 17 tahun, masih di bawah 20 tahun gitu ya, usia anak sekolah. Ketika ditensi biasanya di atas 160/90 untuk misalnya kepentingannya surat sehat, ngoten-ngoten nggih kalau untuk melamar kerja. Nah, itu
tensinya bisa tinggi karena setelah ditanyai sebelumnya habis minum kopi bu, habis minum kopi pak. Nah itu oke. Jadi sebisa mungkin kalau mau pemeriksaan kesehatan besoknya itu udah usah minum kopi gitu oke. Kemudian posisinya adalah duduk rileks, bersandar, lemes gitu ya. Makanya saat tidak tidur sampai itu disarankan untuk tidur kita kalau tegak tensinya juga biasanya itu pengaruh gitu ya. Kemudian posisi kaki tidak mengilang, duduknya duduk tegak gitu ya. Kemudian selama pengukuran tidak berbicara. Tensi normal itu 130/85. Kemudian hipertensi yang derajat 1 140 sampai 159, tensi diastolinya 90/99. Kalau hipertensi derajat 2 itu 160/100. Itu di posisi yang mana? Nah, itu posisi atas ya. Ini posisi atas berarti anak muda ya Pak ya. Kemudian ini ada, jadi hipertensi itu ada dua macam, primer sama esensial. Kalau primer itu biasanya tidak ada penyebab spesifik, misalnya Bapak itu tidak ada riwayat tensi tinggi, nah tahu-tahu ada hipertensi. Kalau sekunder biasanya ada penyebabnya, oh dulu waktu melahirkan ibu tensinya juga tinggi, nah itu sama akhirnya sampai sekarang dok sampai tua tensinya tinggi, nah itu bisa disebut hipertensi sekunder gitu. Jadi memang sebelumnya ada penyebab yang menyebabkan tensi itu tinggi terus. Nah, komplikasinya bisa ada stroke di kepala dulu ya. Yang besar otak bisa menyebabkan stroke. Kalau di yang kecil, organ kecil mata bisa ada retinopati atau matanya bisa jadi buram. Kemudian turun lagi di jantungnya bisa menyebabkan gagal jantung, penyakit jantung koroner. Turun lagi setelah jantung bisa menyebabkan gagal ginjal, okay? Kemudian turun lagi sampai kaki bisa menyebabkan peripheral artery disease atau biasanya gelindingan dalam waktu lama, okay? Nah apa namanya kesemutan, kebas, nah itu juga bisa komplikasi dari hipertensi. Nah ini kerusakan yang disebabkan hipertensi tergantung dari besarnya peningkatan tekanan darah dan lamanya kondisi tekanan darah yang tidak terdiagnosis atau tidak diobati. Jadi semakin cepat penanganan hipertensinya itu semakin bagus hasilnya, gitu. Jalannya, gitu, sakit kepala, jantung berdebar, susah bernafas, gampang lelah, penglihatan kabur, vertigo. Vertigo itu pusing berputar nih Bapak Ibu, sering sekali ditemukan. Keluhan awalnya bukan tensi tinggi tapi pusing berputar. Begitu ditensi, ternyata memang tensinya tinggi. Jadi biasanya yang menyebabkan vertigo itu tensi tingginya, bukan vertigonya yang bikin tensi tinggi, tapi tensi tingginya itu yang akhirnya mengeluarkan gejala vertigonya. Apalagi kalau sebelumnya tidak ada riwayat pernah pusing berputar benar buat tenang, berarti memang dari hipertensinya. Okay? Kemudian ini jarang ya Bu wajah memerah, hidung berdarah. Kalau saking tingginya itu bisa hidung berdarah. Kemudian sering buang air kecil juga jarang. Nah ini telinga berdenging itu sering juga ditemukan di orang dengan hipertensi. Okay? Nah ini penyebabnya tadi ini Bapak Ibu, faktor keturunan, pola hidup yang tidak seimbang, stres pekerjaan, terus konsumsi makanan yang kurang sehat, tinggi lemak, garam tapi aktivitasnya rendah, merokok. Nah siapa ini yang merokok Bu? Semprot ini Bu. Sama alkohol dan kafein. Maaf ya Pak. Kemudian yang untuk hipertensi sekunder seperti tadi ya, ada gangguan ginjal, preferensi pada ibu hamil, hiper atau hipotiroid atau gangguan ginjal yang lain ya. Kemudian pencegahannya nanti sama kali ini sama seperti diabetes. Nah kalau diabetes itu sendiri, kalau di penelitian diabetes itu sama seperti COVID zaman sekarang Bu. Jadi saking banyaknya orang yang menderita diabetes itu sampai disebut dengan epidemi. Jadi Indonesia itu saking banyak yang sakit diabetes, jadi jumlah jiwa di Indonesia kan hampir 200-an jiwa nih Bu Pak. Nah ini yang kena diabetes itu hampir 14 jiwanya sendiri, 14 juta itu pada tahun 2019. Kurang tahu ya Pak Bu kalau sekarang di sana semakin kesini
usianya itu semakin muda, bukan usia 50 tahun lagi, tapi usia berapa Bapak Ibu yang kena diabetes? Usia 30. Pak Niki apa jenengan dia penduduk usia 20 tahun itu sudah banyak di rumah sakit yang kena diabetes. Mungkin dulu itu yang kena usia 20-30 itu diabetes tipe 1. Oh Bapak Ibu, diabetes tipe berapa? Bisa buatan? Harus. Tipe 2. Oke, tipe 2 ini Bapak Ibu. Tipe 2 penyebabnya nanti kita akan belajar di sini. Nah, jadi kalau diabetes itu suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang disebabkan adanya peningkatan kadar glukosa darah secara terus-menerus akibat kekurangan insulin. Nah, insulin ini Bapak Ibu kuncinya. Jadi kalau misalnya diabetes tipe 1, ada juga gigi mata yang diabetes tipe 1, itu memang bawaan dari lahir, dari anak-anak, memang sudah bawaan, sudah pemberian Tuhan, itu ada kelainan di kelenjarnya. Jadi dari lahir memang kelenjarnya sudah kurang sehingga tidak bisa memproduksi sel beta pankreas atau memproduksi insulin. Nah, tapi kalau yang BM tipe 2 yang Bapak Ibu ini itu biasanya memang gangguan resistensi insulin. Jadi insulin yang harusnya fungsinya adalah pelumas kunci, istilahnya gini Bapak Ibu. Pembuluh darah itu kita bayangkan sebagai lobi ini nggih, jalan ini pintu-pintu masuk itu sel-sel tubuh kita. Jadi kalau kita mau aktivitas, mau berpikir, mau masak, mau nyapu itu butuh energi. Energinya itu harus masuk lewat pintu ini, pintu ruangan-ruangan. Nah, kuncinya adalah di insulin. Ketika nanti ibu bapak dengan diabetes, insulinnya tinggi, pintu ini tidak bisa dibuka karena insulinnya nggak bekerja. Pintunya nggak kebuka, gula yang harusnya masuk itu ke dalam ruangan, akhirnya numpuk di jalan, di jalan. Maka saat ketika dicek gula darahnya itu tinggi karena harusnya masuk ke ruangan-ruangan. Itu nggih kalau Bapak Ibu bayangkan penyakit Bapak Ibu yang diabetes itu seperti itu ceritanya. Nah, akhirnya peningkatan kadar gula ini dapat menyebabkan gulanya di darah tinggi. Nah, ini Bapak Ibu patokan kita nih, patokan kita tenaga kesehatan. Biasanya kriteria diagnosis diabetes itu kalau gula plasmanya di atas 126 yang puasa. Oke, puasa itu minimal tidak puasa, tidak makan berapa jam Bapak Ibu? 8 jam. Oke. Jadi biasanya batasnya adalah 126. Tapi kadang-kadang laboratorium itu macam-macam juga nih, tergantung dengan pakemnya. Nah, tapi kalau misalnya di kedokteran itu 126. Kalau misalnya gula darah sewaktu atau gula darah tidak puasa, biasanya kita pakai 200 dengan keluhan klasik. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada keluhan tapi gulanya 200, itu masih kita amati atau kita lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya yaitu tes toleransi gula oral. Kalau misalnya tes toleransi gula oralnya itu setelah 2 jam, jadi Bapak Ibu setelah puasa setelah puasa makan dan dicek lagi gulanya itu lebih dari 200 juga, kemungkinan itu sudah masuk ke diabetes mellitus gitu nggih. Nah, ini kalau yang gula sewaktu adalah 200 dengan keluhan klasik. Keluhannya diabetes apa mohon Bapak Ibu? Antuk capek. Kok sama saya juga Bu. Jadi yang khas itu adalah tiga poli polidipsi, polifagi. Banyak apa Pak? Bu? Banyak makan, banyak buang air kecil, terakhir banyak apa? Banyak minum. Jadi sering haus gitu. Jadi yang disebut keluhan klasik itu 3 tadi Pak. Sering makan, sering lapar, sering haus, dan sering kencing. Tadinya nggak sering makan, badannya kurus, tapi sering makan, sering haus. Nah, biasanya kalau malam nggak buang air kecil, ini kok buang air kecil sampai 5 kali. Nah, itu waspada kalau gulanya tinggi. Kemudian HbA1c yang biasanya Bapak Ibu periksa setiap 6 bulan sekali, itu memang nilai normalnya 6,5. Tapi kalau dia sudah diabetes lama, biasanya memang untuk mencapai 6,5 ini agak susah. Ini DM tipe 1 diabetes
tergantung insulin. Jadi kalau diabetes tipe 1 yang dari kecil, dari lahir, itu wajib hukumnya pakai insulin, nggak bisa pakai obat minum. Ya. Kemudian diabetes tipe 2 itu bisa dengan insulin, bisa dengan obat oral. Nah kalau ini diabetes yang lain juga banyak. Ini diabetes karena kehamilan juga bisa. Ini hati-hati ibu, titip pesan untuk mungkin putra-putri ibu di rumah, di keluarga, di lingkungan. Diabetes gestasional itu banyak ibu hamil. Ibu hamil masih muda gitu nih, tahu-tahu saat kehamilan gulanya tinggi. Kalau ibu hamil gulanya tinggi, diabetes gestasional ini biasanya yang dilahirkan bayinya besar, di atas 4 kilo. Nah, kalau bayi yang dilahirkan besar, rawan sekali kena DM tipe 1. Nah, itu jadi istilahnya seperti itu. Kalau udah DM tipe 1, seumur hidup dari kecil sampai tua nanti pakai insulin gitu nggih. Nah, ini gejalanya nih Bapak Ibu tadi polifagi, politripsi, poliurat, banyak makan, banyak minum, banyak pipis, berat badan turun cepat, mudah lelah, koma, diabetes. Kalau udah kronis, sudah lama, biasanya keluhannya nah ini seperti yang Bapak Ibu rasakan di kesemutan, baal, gampang ngantuk, capek, gatel, terus gigi gampang lepas. Nah ini kemampuan seksual menurun dan kalau ibu hamil sering alami keguguran. Jadi di sini ada yang buatan Bu, diabetes kering sama diabetes basah. Nggak ada ya Pak. Jadi saya sering menjumpai, saya gula kering Bu, sakitnya saya gula basah nggak ada. Adanya diabetes mellitus tipe 2, tipe 1 seperti itu, nggih. Faktor resikonya ini nih Bapak Ibu, jadi diabetes dalam keluarga, usia, obesitas, tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, kurang aktivitas gitu, nggih. Pencegahannya, pola makannya seimbang, memperhatikan berat badan normal dan olahraga. Kemudian pencegahan sekundernya adalah mendeteksi secara dini. Ini yang agak susah juga Bapak Ibu. Kadang-kadang kita di puskesmas itu punya program cek gula darah di posyandu. Terus nih, ada yang sering mengikuti Bapak Ibu. Nah itu programnya itu Bu Diana, Mbak Diana. Nah itu kadang-kadang orang dicek gulanya aja udah takut, udah males. Padahal penting untuk mendeteksi diabetes lebih awal gitu nih, sebelum ada keluhan dideteksi oh gulanya tinggi. Nah itu pentingnya deteksi gula lebih dini. Kemudian pencegahan kanker itu fungsinya untuk mencegah kesehatan lebih lanjut, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini kuncinya, guys. Saya tidak hentinya bosan mengingatkan untuk diet, olahraga, dan konsumsi obat teratur demi kesehatan Bapak Ibu semua, guys. Jadi ketika dietnya terkontrol, makannya terkontrol, apa kabar ini habis Idul Fitri Bapak Ibu makanannya? Ayo, nanti rapotnya ketahuan nih gulanya ya. Obatnya minum Bu dokter setiap hari. Ya minumnya kemarin gimana? Ya sirup sedikit, teh sedikit, ya. Kemudian exercise, olahraga seminggu 2 kali 3 kali, ya. Wah harus yang selalu senam seperti pagi ini, jalan-jalan ringan, ya. Keliling-keliling rumah, keliling-keliling kampung, ya. Pakai sendal apa nyeker Bu? Pakai sendal. Kemudian pakai obat-obatnya diminum secara teratur gitu, ya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Mungkin yang baru-baru bergabung ada yang ingin ditanyakan seputar penyakitnya? Sekarang saya tanya aja lah kalau saya nggak ditanya. Makanya balik loh kalau nggak ada yang nanya loh. Jadi kalau gejala diabetes itu nopo mawon Ibu? Siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu? Gejala diabetes yang apa? Oke Bu. Sering lapar, terus haus, pipis, gitu kalau akut gitu. Nah kemudian kalau gula darah tidak puasa, kalau dikatakan diabetes itu gula darahnya nilainya berapa Bapak Ibu? 100. Sip. Kalau untuk penyebab diabetes, faktor resikonya yang paling ada 3 macam yang paling berpengaruh. Napa mawon? Penyebab diabetes. Keturunan, pola makan, guys. Yang terakhir, gaya hidup atau aktivitas fisik, guys. Jadi kuncinya diabetes itu di
nggih. Stres itu juga pengaruh loh Pak Bu. Kalau misalnya ditanyai makannya udah oke, obatnya udah rutin, stres ternyata pikirannya nggak bisa tenang gitu ya. Nah itu bisa bikin gulanya tinggi terus. Oke. Semoga sharing edukasi hari ini bisa bermanfaat nih Bapak Ibu nih, bisa disebarkan ke keluarga terdekat atau ke tetangga terdekat sehingga jadi amal jariah Bapak Ibu sekalian untuk ilmu yang tidak terputus gitu nih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.